Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah 20 orang, kita mulai aja ya. Sudah dibaca bahan yang saya berikan? Bahannya apa tuh, Jova? Mengenal berita, Pak. Apa itu Ya, berita? ya. Sudah dibaca? Sudah, Pak, cuman masih belum mengerti, Pak. Masih agak bingung, Pak, pas di bagian pembacaannya itu. Bingungnya di mana tuh? Nah, tolong tunjukin ya. Yang pas di ini, Pak, yang bagian lead teras ini, Pak. Maksudnya gimana ya, Pak, bagian lead? Bagian lead. Iya, Pak. Elvira bisa jelaskan bagian lead itu yang mana? Iya, saya Pak. Ya. Bagian lead tuh kayak pembukaan gitu nggak Pak? Iya. Yang mana itu? Kalau di contoh saya yang mana? Empat perwira TNI AD tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, yang itu Pak. Jelas, coba. Cukup jelas, Pak. Jelasnya lagi, bisa didefinitifkan nggak? Artinya dipastikan posisinya di mana yang disebut lead itu. Kalau di sini habis deadline ya, Pak, ya? Ya. Tapi habis deadline kan banyak tuh. Penulisannya habis di bawah deadline itu, Pak, mungkin, Pak. Iya, benar. Yang pastinya di mana? Di bawah deadline, terus kalau dibilang di bawah deadline, apa yang terjadi? Semua juga di bawah deadline itu ya. Narisa. Iya, Pak. Di lead itu gimana? Kenapa, Pak? Pak. Pastinya di mana yang disebut lead? Yang disebut lead itu pastinya di mana? Yang disebut lead itu pastinya di body ya, Pak? Body atau tubuh? Ke body ya beda lagi. Yang lainnya? Di paragraf pertama. Paragraf pertama. Pada apa? Pada? Pertama. Apa? Pada apa? Paragraf pertama. Iya, pada paragraf pertama ya, itu jelas jadinya ya. Ya, Jova ya. Iya, Pak, Jelas. Pak. Ya, sudah jelas. Lead itu setelah deadline pada paragraf pertama ya. Itu lebih jelas. Jadi yang saya sampaikan itu semua yang bisa dilihat dengan mata ya. Nggak perlu mikir panjang ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Saya nggak bilang lead itu adalah apa-apa ya, tapi lead bisa dilihat tuh pada paragraf pertama setelah deadline-nya. Silakan yang lain. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kan kalau berita itu di sini kesimpulannya harus ada 6 komponen. Kalau di salah satunya nggak ada satu komponennya itu kayak deadline-nya nggak ada. Apakah itu masuk berita? Tapi kan banyak di surat kabar
seperti itu Pak, yang nggak ada deadline-nya. Kenapa dimasukin surat kabar kalau misalkan itu bukan berita? Ya. Jadi itu ciri-ciri fisik ya. Mari kita kaji satu-satu ya. Itu kalau Anda baca berikutnya lagi itu, pertama saya minta saudara itu tidak tergantung pada bahan-bahan yang saya berikan ya. Websitenya udah saya berikan ya. Kanalnya udah saya berikan. Silakan Anda baca sampai selesai ya. Jadi setelah ini itu adalah perbedaan antara berita dan artikel ya. Kemudian perbedaan berita dengan pojok, dengan karya-karya jurnalistik yang lain ya, Gipari ya. Jadi sebetulnya kalau Anda baca terus setelah ini, itu perbedaan berita dengan artikel ya. Jadi saya coba satu-satu membantu Anda mempelajari apa itu berita ya. Sambil membandingkannya dengan produk jurnalistik yang lain atau dengan karya-karya yang lain ya. Kenapa? Seorang jurnalis ya, bagi yang baru belajar ya, itu harus tahu membedakan antara berita dengan artikel, membedakan berita dengan cerpen, berita dengan kolom, dengan tajuk dan lain-lainnya ya. Nah, tapi kita bahas sekali lagi satu-satu. Saya tanya ke Anda semua, komponen pertama apa, Gipari? Judul Pak. Ya, ada nggak tulisan yang nggak pakai judul? Kalau di surat kabar semuanya berjudul Pak. Ya, jangankan di surat kabar, di mana-mana tulisan pasti ada judulnya. Judulnya. Ya. Kecuali di mana? Tulisan yang nggak pakai judul itu biasanya Anda temukan di mana? Ada yang tahu? Yang simpel-simpel aja ya, tiap hari ya. Ada juga tulisan yang nggak pakai judul, di mana tuh? Dian, di mana Dian? Misal kayak di tulisan jalanan gitu. Iya, terus di mana? Ya, di mana lagi? Alfian, di mana lagi? Di mana? Tulisan-tulisan tanpa judul biasanya kita temukan di tiap hari Anda di situ ya. Apa yang suka medsos tuh hampir tiap hari di situ ya. Di mana tuh? Nggak pakai judul lah. Gipari, Iya Pak. di mana tuh? Ini bukan Pak. Ruang chatan. Iya, di ruang chatan ya. Di tulisan tanpa judul itu di chatting tuh ya, di Facebook, di Twitter ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Ya. Jadi hampir semua tulisan yang formal ya, bikin paper, bikin yang lain-lainnya ya, tulisan selalu ada judul ya. Yang di media massa selalu ada judul ya. Kemudian deadline, apa semua tulisan ada deadline-nya? Tidak Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Apa tuh deadline, Novel? Iya Pak, saya baca Pak. Deadline Iya. itu
batas akhir pengumpulan, Pak. Nah, itu dia ya. Kalau bukan deadline ya, ngedet. Dead sama dead ya. Tulisan deadline gimana Gifari yang di situ? DATELINE. Ya, kalau yang novel itu tulisannya apa? Sama, Pak. D Deadline, Pak. D E DATE. DEAD Ya, deadline. jadi batas waktu pengumpulan itu deadline ya, bukan dead, tapi dead ya. D-nya ada sedikit kedengaran ya. Kalau ini dead kencan ya. Kencan deadline, batas kencan ya, itu novel ya. Apa itu deadline itu menunjukkan apa yang di dalam tulisan itu ya? Coba kamu baca nggak sih novel? Baca, Pak. Di deadline ini nunjukin yang di website Bapak, nunjukin tempat sama penerbitnya, Pak. Ya, deadline itu menunjukkan tempat kejadian ya, sama penerbitnya ya. Kadang-kadang juga menunjukkan tempat dan waktu kejadian ya. Nah, kalau Anda baca terus sampai akhir, Anda temukan itu ya. Jadi saudara sekalian, penjelasan-penjelasan itu dapat Anda temukan di tulisan-tulisan paling akhir ya. Karena saya ngajarnya terbalik ya. Saya memperkenalkan produknya dulu, baru penjelasannya ya. Bukan penjelasannya, baru kita cari-cari produknya, enggak ya. Gitu. Jadi Anda kalau bacanya harus sabar ya, pelan-pelan. Jadi kalau Anda bacanya loncat-loncat, Anda nggak akan ketemu. Ya, jadi penjelasan mengenai deadline ini ada di Maya Aksara ya. Di tulisan-tulisan paling akhir ya. Apa itu judul, apa itu lead ya, penjelasannya di bagian-bagian akhir ya. Di bagian-bagian depan hanya kita temukan fisiknya aja ya. Kemudian apakah semua tulisan punya lead, Gifari? Tidak juga, Pak. Ya? Tidak semua tulisan punya lead. Gimana tulisan nggak punya alinea pertama? Kecuali satu alinea ya. Itu alinea pertama. Ya. Lead itu alinea pertama ya. Ini pembukaan teras. Ya. Setiap tulisan pasti ada pembukaannya. Mau disebut isinya atau apa pasti ada alinea pertamanya ya. Gitu. Jadi walaupun ada yang bilang ini bukan pembukaan, bukan lead, bukan pembukaan, tapi itu alinea pertama. Ada nggak orang langsung nulis alinea keempat? Abid ya. Pernah nulis langsung alinea ketiga atau keempat? Belum pernah, Pak. Ya, pasti selalu mulai dari Yang pertama. alinea pertama ya. Terus Anda bilang alinea pertamanya masih belum saya tulis Pak, itu alinea keempat. Gitu. Jelas Gifari? Jelas, Pak. Ya. Terus yang membedakan berita dengan tulisan lain itu apa? Ya. Nah sebaiknya Anda baca pelan-pelan ya. Itu. Iya, Pak.
Nanti ada tabel di Baca belakang harus Anda isi ya. Ya? Gimana? Silakan, silakan. Jadi nanti di belakang ada tabel yang harus Anda isi ya. Mengenai berita, mengenai artikel, mengenai tajuk ya. Itu diminta menjelaskan komponen-komponennya ya. Jadi Anda akan sulit mengisi tabel itu kalau baca modulnya loncat-loncat ya. Silakan lagi yang lain. Ya. Jadi beda artikel dengan berita itu apa ya? Beda artikel dengan tajuk itu apa? Itu ada di penjelasan berikutnya ya. Jadi setelah ini Anda akan ketemu tulisan saya mengenai perbedaan berita dengan artikel. Ya. Kemudian perbedaan berita dengan artikel dengan tajuk. Ya. Dengan opini ya. Terusnya ya, Gifari ya. Jadi saya tidak mengajar Pak. Anda berita ya. Tidak saya mengajar Anda berita adalah enggak ya. Ya. Tapi saya lebih menunjukkan perbedaan-perbedaannya. Kita belajar dari perbandingan ya. Dari fakta-fakta yang muncul ya. Tapi kalau di buku-buku lain Anda akan ketemu berita adalah laporan yang menarik ya, atau laporan mengenai fakta yang menarik dan penting ya. Pusing itu nanti ya. Tapi ketika saya minta mana beritanya, bingung Anda ya. Bisa cari contoh 10 berita Gifari di media online. Bisa, Pak. Ya. Karena saya kasih contohnya ya dan dipelajari unsur-unsurnya ya. Gitu. Silakan yang lain. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau di berita inisial penulis yang nggak ditulis gimana Pak? Ya nggak apa-apa, memang begitu berita ya. Kenapa ditulis inisial? Karena berita itu sebetulnya tanggung jawab institusi ya. Misalnya Kompas, maka sebetulnya itu tanggung jawab Kompas ya, bukan tanggung jawab wartawan pribadi ya. Jadi kalau ada yang nggak suka sama berita itu, yang dicari siapa? Nulisnya. Enggak ya, harusnya yang dicari itu adalah Kompasnya, kumparannya, medianya yang tanggung jawab, bukan wartawannya ya. Itu jelas, Alfian. Jelas Pak. Kalau nama wartawannya ditulis langsung, ada yang nggak suka, wartawannya langsung dikebukin, bonyok ya. Gitu. Medianya angkat tangan ya. Redaksinya senyum-senyum aja kalau wartawannya dipukulin ya. Itu. Karena itu media yang bertanggung jawab biasanya ya wartawannya dikasih kode aja 007, 008 ya. Atau inisial namanya aja. MG, Muhammad Gifari ditulis MG ya. Kalau Muhammad Alfian ditulis MA. Ya. Jelas, Alfian. Jelas Pak. Tapi sekarang kalau Anda lihat, hampir semua media mencantumkan nama penulis berita ya. Itu berarti menunjukkan apa? Media ingin lepas tanggung jawab dari isi berita itu ya. Sehingga kalau ada apa-apa wartawannya yang dicari. Nah, sebetulnya secara etis ini nggak etis ya. Saya melihat media-media sekarang tidak etis mencantumkan nama wartawannya. Jadi seandainya dia nggak mau bertanggung jawab, ya nggak usah dimuat ya.
Tapi jangan suruh wartawan, penulis mencantumkan namanya. Kalau ada apa-apa nanti orang langsung ke rumah si Givari ya. Mana Givari? Saya nggak mau nih nama saya ditulis-tulis gini, digebukin. Media. Padahal yang memuat itu adalah juga bagian dari tanggung jawab redaksi ya. Jelas ya. Jadi sebetulnya pencantuman nama ini adalah perbedaan utama antara berita dengan artikel ya. Kalau artikel itu nama lengkap si penulis, karena tanggung jawabnya bukan di redaksi, tapi tanggung jawab pribadi ya. Gitu. Jadi ada opini. Kalau opini itu tanggung jawab pribadi penulisnya dalam bentuk artikel. Kalau berita itu tanggung jawab si redaksi, institusi, karena isinya adalah fakta ya. Gitu. Jadi news dengan opini itu berbeda. Karena itu kita berapa pertemuan? 3 atau 4 pertemuan ya. Belajarnya opini, fakta ya. Mempelajari bagaimana timbulnya opini ya. Kita belajar sensasi, kita belajar ilusi ya. Supaya kita bisa bedakan opini atau pendapat dengan fakta. Kalau opini tanggung jawab pribadi penulisnya, biasanya dalam bentuk artikel. Kalau fakta itu news. Terus kalian, news atau bahan bakunya fakta ini adalah bahan baku utama dari karya jurnalistik. Ya. Jadi yang membedakan jurnalistik dengan lain-lain itu news itu ya. Itu yang diperdagangkan di sebagian besar halaman-halaman atau kanal-kanal website mereka. Ya. Jadi news, fakta ini adalah bisnis luar biasa kalau digarap dengan bagus. Ya. Cuman tidak banyak orang mengenal news dengan baik, ya, sehingga jadi hoax atau opini. Ya. Ya. Jadi di dalam hidup ini kadang kita nggak butuh opini ya, yang kita butuhkan itu adalah fakta, news. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan itu, wah, nanti kalang kabut hidup kita ya. Apa-apa dengerin pendapat orang ya. Orang ngomong begini, ngomong begitu, ya itu opini dia ya, biarin aja ya. Itu. Ya Rani ya, kalau ada orang ngomongin kamu, biarin aja, itu cuma opini ya. Apapun yang orang omongkan tentang kita tidak pernah merubah fakta tentang kita ya, gitu. Opini dalam batas tertentu nggak pernah merubah fakta ya. Mau direkayasa seperti apapun, fakta itu tetap berdiri pada tempatnya. Hanya opini orang yang bermain-main ya, itu. Karena itu di dalam karya jurnalistik, fakta itu disebut suci ya. Fakta itu suci. Pikiran manusia yang merusaknya ya. Nah itu penjelasan saya ya tentang apa tadi, siapa yang nanya? Alfian ya? Pak, saya nanya inisial tadi. Ya, mengenai inisial ya. Silakan yang lain. Pak, sebenarnya Pak, Ya, di dalam penulisan berita, apakah boleh ditambah sedikit dari pendapat wartawan itu sendiri, Pak? Untuk boleh aja. memperjelas keadaan gitu, Pak. Boleh, tapi ada batasnya ya. Batasnya itu yang disebut tafsiran ya. Jadi opini itu macam-macam ya. Kan kita udah bahas kemarin, ada di persepsi itu ada ilusi ya. Boleh nggak ilusi dimasukin? Nggak boleh ya, karena itu penyimpangan dari fakta. Ya.
Jadi kalau untuk apa tadi Abid? Untuk kayak mau jelas gitu Pak. Ya, perjelaslah fakta dengan fakta ya. Dia tersenyum sedih, enak aja ya. Dia tersenyum sedih ketika melihat ayahnya meninggal. Ya, belum tentu ya. Senyum sedih kamu yang nafsirin ya. Mungkin juga itu senyum kemenangan karena dapat warisan ya. Jadi kita nggak bisa menafsirkan orang dari fisiknya ya. Waduh, gadis itu rupawan, cantik sekali. Ya itu kan menurut Anda, menurut saya nggak cantik kok ya. Jepret aja fotonya, taruh ya, biar orang menilai sendiri ya, Abid ya. Aduh, bakso ini enak sekali ya, rasanya maknyus ya. Nah, gimana tuh? Menggambarkan itu ya. Jadi saudara sekalian, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang memindahkan ya, atau penulisnya menjadi mata dan telinga bagi pembaca atau penontonnya ya. Kita hanya menyampaikan. Wartawan itu medium, media ya. Bukan orang yang merubah-rubah itu ya. Sampaikan aja apa yang Anda lihat, yang Anda dengar ya. Gitu. Jelas Abid? Jelas Pak. Masalah itu enak nggak enak ya urusan penonton atau pembaca ya, bukan urusan kamu ya. Cuman ya sekarang kan kalau Anda baca judul-judulnya juga udah gila-gilaan tuh ya. Pak, tapi kan berita zaman sekarang itu kayak ada yang dilebih-lebihkan Pak. Kayak kata depannya tuh kayak make kata viral gitu Pak. Iya. Itu kan Itu ngejar gimana, Pak? trending ya, ngejar jualan ya. Jurnalistik nggak mengajarkan begitu ya. Banyak cara juga untuk menarik pembaca sebenarnya tanpa bohong begitu ya. Tapi karena mungkin dia nggak belajar jurnalistik, jadi dia bikin judul-judul yang apa? Yang bombastis ya. Iya Pak, seperti dia lebih-lebihkan gitu Pak. Ya, ketika dibaca isinya nggak ada ya. Kalau seperti itu salah penulis apa salah instansinya Pak? Apa? Kalau seperti gitu yang disalahkan itu kayak si penulis atau si instansinya Pak? Biasanya instansi yang minta begitu ya. Kalau nulis bagus-bagus katanya nggak menarik ya gitu. Kemarin ada yang ngadu ke saya, gimana tuh Pak Fauzi, anak PB kok nulisnya pornografi ya? Kerjaannya pornografi yang ditulis sampai dia dimaki-maki orang ya. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa. Ya. Karena bisa jadi bukan dia yang mau ya. Tapi apa? Medianya ya. Gitu. Kamu mau Abid nulis pornografi? Ya kalau itu udah jadi pekerjaan, ya kenapa enggak Pak? Ya. Cuma ada dua pilihan, kamu keluar atau kamu kerja di situ ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, Yang butuh duit, pilihan Pak. ya. 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 Jadi sebetulnya itu tanggung jawab media juga. Ya. Anda tulis benar disuruh bikin yang aneh-aneh ya, dicari sisi pornonya ya. Ya mau nggak mau ya wartawan kan disuruh. Karena itu kita juga di jurnalistik itu hal yang wajar-wajar aja ya. Dari dulu sampai sekarang itu ada 3 jenis tulisan ya. Yang pertama itu tulisan mengenai pornografi itu. Ya. Kalau dulu kalau masih koran cetak itu disebut yellow papers ya, koran kuning ya. Koran atau berita-berita kekerasan, pornografi ya. Itu.
Kedua itu berita-berita keras ya. Pembunuhan ya, itu termasuk yellow paper juga ya. Pembunuhan, perkosaan ya, pemukulan ya. Diceritakan bagian-bagian sadisnya ya. Nah, itu juga sebenarnya dilarang ya. Tapi wartawan biasanya bilang kan fakta ya gitu. Ya, itu kita harus ingat bahwa tidak semua fakta itu perlu ditulis ya. Tidak ada batasannya juga. Ya, Abid ya. Iya Pak, siap Pak. Tapi zaman sekarang masih ada nggak sih Pak yellow paper Pak? Banyak ya. Yang buka aja tuh media online ya, bentuknya udah berubah ya. Oh cuma bentuk aja Pak ya? Yang berbeda Pak? Iya. Ya coba aja kamu buka YouTube itu ya. YouTube itu udah semi media juga ya, semi jurnalistik ya, dengan pornografi yang luar biasa ya. Silakan yang lain. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya mengenai bahan yang kemarin ya. Nah, berikutnya ya di search sendiri aja ya, nggak perlu saya share lagi ya. Nah, yang saya share itu kalau ada hal-hal yang penting ya, Anda buka aja kanal komunikasi ya. Itu semua ada di situ ya. Atau nanti saya ganti ya jurnalistik ya. Supaya mudah nyarinya. Jadi Maya Aksara, kanal komunikasi atau jurnalistik ya. Karena ada 2 kanal di sana, ada psikologi ya, terus ada yang lain-lainnya ya. Silakan lanjut baca dengan bahan berikutnya, yaitu perbedaan berita dengan artikel ya. Begitu seterusnya. Kalau bisa Anda udah selesai duluan. Ini nggak perlu dicicil-cicil per minggu. Kemudian saudara sekalian, oke, masih ada pertanyaan? Pak, semuanya Pak. Mau Ya, tanya ya. Pak. Ya, Abid. Kalau dalam penulisan artikel itu harus mengandung 5W1H apa enggak Pak? Sebetulnya 5W1H itu adalah pokok-pokok berita ya. Kalau artikel itu kan panjang banget ya. Berita-berita singkat itu paling ya 3-4 alinea ya, atau 5 alinea paling panjang ya. Nah, karena itu ada reportase yang menjelaskan unsur why. Ya. Jadi kalau berita-berita biasa itu unsur mengapa dan bagaimananya biasanya jarang ketemu ya. Karena untuk jawab mengapa itu butuh waktu. Ya. Karena itu biasanya tulisan-tulisan yang bentuk mengapa, bagaimana itu ada di dalam reportase ya, atau berita mendalam ya. Kemudian artikel opini itu jauh lebih daripada itu ya. Bukan hanya 5W1H aja ya. How dan why-nya itu kadang lebih dalam lagi, berbunga-bunga dia. Ya. Jadi kalau dibikin bunga fakta itu 5W1H, di tengah-tengahnya apa ya. Terus kayak kembang itu ada how-nya, ada why-nya ya. Biasanya artikel menjelaskan why-nya itu ya, Abid ya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa artikel itu 5W1H, nanti orang bikin 1 alinea ya, atau kayak berita 5 alineanya selesai ya, nggak begitu ya. Artikel itu opini ya, yang berupaya menjelaskan suatu peristiwa. Ya. Kadang-kadang juga dia tidak tuliskan di mana ya, umum aja ya. Di artikel itu biasanya yang penting kasusnya. Tapi artikel tidak selalu tergantung pada peristiwa. Ya. Misalnya artikel tentang pandemi itu tergantung
COVID karena ada COVID ya. Jadi artikelnya ada. Tapi banyak hal juga nggak harus nunggu ada kejadian, tapi dibuat artikelnya ya. Misalnya tentang memasak daging penyu ya. Nah, itu artikel juga. Jelas Abid? Ya. Jelas, Pak. Tapi nggak cerita penyu di mana ya. Pokoknya saya mau cerita tentang cara bikin nasi goreng. Nggak harus nasi goreng di mana, kapan ya, ada 5W1H-nya enggak ya. Jelas? Pak, kan kalau dalam penulisan berita itu kan ada unsur 5W1H. Iya. Nah, 5W1H itu harus berurutan apa boleh diacak-acak itu, Pak? Jadi 5W1H itu sebetulnya membantu aja ya. Biasanya how dan why-nya itu di alinea berikutnya ya. Yang utama itu alinea pertama ya. Harus ada what, siapa, ya, apa, siapa, ya, di mana dan kapan. Itu yang penting. Mengapanya ya di alinea kedua ya kalau ada. Why-nya juga, how-nya juga di alinea kedua, ketiga ya kalau ada. Kalau enggak ya sudah. Apa, siapa, di mana dan kapan. Ya, tinggal 4 unsur. Ya. Jelas Abid ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi itu untuk membantu pembaca ya, harus ada di alinea pertama. Pesawat A4 misalnya kecelakaan pagi ini atau di Teluk Jakarta pukul 7 pagi tadi ya, itu news ya. Tapi bagaimananya kan nggak ketahuan, masih harus diteliti ya. Penyebab kecelakaannya masih nunggu kotak hitam ya, gitu. Yang lain masih berdebat kenapa kecelakaan, nanti tunggu kotak hitamnya ya. Nanti tapi kalau penyebabnya kayak bagaimananya itu masih diselidiki, apakah boleh Pak langsung dijadikan berita? Boleh, tapi itu kan harus ahli ya. Itu namanya direkonstruksi. Jadi yang sulit itu kan untuk berita kecelakaan ya. Berita kecelakaan, pembunuhan, perkosaan ya, itu why-nya nggak ada kadang-kadang ya. Jelas Abid ya? Jadi kalau kita belajar lebih jauh tentang fakta, kita akan tahu bahwa banyak sekali di dunia ini hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Karena itu hidup ini nggak perlu nyari-nyari penjelasan, kadang-kadang jalani aja ya, nanti kamu mabok. Gitu ya. Gitu. Jadi kayak orang patah hati ya, kenapa saya diputuskan? Nggak ada alasan, putus saja biasanya ya. Gitu. Siapa nih yang pernah diputusin ya? Kadang-kadang diputusin nggak usah ditanya lagi kenapa ya. Memang nggak ada jawabannya. Ya sudah. Nah itu news gitu begitu. Misalnya ini orang ribut lagi mengenai penembakan di kilometer 50 ya. Ikutin nggak Abid? Ya. Laskar FPI yang meninggal ya. Nah, itu. Mengapa ditembak, di mana ditembak, siapa yang nembak, pakai apa, muncul ada samurai, ada pistol ya. Nah, kita nggak tahu tuh. Ya. Jadi untuk mencari kebenaran itu kadang-kadang wartawannya bisa mati ya Abid. Jadi kadang-kadang nggak perlu ada jawabannya juga. Misalnya kasus Munir ya, sampai sekarang nggak kejawab ya. Atau kasus G30S. Itu benar apa enggak? Apa direkayasa Soeharto atau bukan? Enggak ada yang bisa jawab ya gitu. Atau Super Semar, sampai hilang tuh Super Semarnya ya.
Nggak, dicari di mana sekarang surat super smart lu nggak ada ya. Itu gila juga ini negara ya. Dokumen penting itu bisa hilang gitu. Coba ya. Jadi banyak hal di Indonesia misalnya ya yang nggak bisa dijawab. Padahal peristiwanya jelas-jelas ada di depan mata ya. Gitu. Pak, tapi itu yang kasus Munir bisa nggak sih kayak dulu pernah pengen diungkap sama media kan sampai sekarang kan masih belum jelas Pak. Itu bisa nggak sih kayak wartawannya itu pengen mengungkap ke media tapi kayak dilarang pemerintah Pak? Itu Bisa aja, terjadi nggak Pak? aja ya. Pemerintah aja nggak berani ya sampai sekarang. Kan orang menunggu pemerintah ini ya untuk mengungkap kasus itu ya. Nah kalau pemerintah aja nggak berani, kamu tahu siapa di belakang itu kan? Gitu. Udah berapa presiden ini? Udah hampir 4 ya, 3. Presidennya aja nggak berani ngungkap ya, itu Abid. Atau memang nggak terungkap ya, nggak ketahuan. Misalnya hilangnya Wiji Tukul, atau coba Wiji Tukul bisa hilang di negara ini ya, gimana tuh nyarinya? Pernah dengar Wiji Tukul, Abid? Pernah Pak. Yang Ya. aktivis Pak ya? Ya, yang dia selalu bilang hanya ada satu kata lawan. Nah itu Wiji Tukul ya, hilang dia. Ya. Berarti kita nggak boleh melawan pemerintah Pak ya? Ntar hilang. Apa? Apa? Berarti kita nggak boleh melawan pemerintah. Ya boleh aja, banyak juga sekarang yang ngelawan, buka aja YouTube gitu, boleh aja ya. Ya tapi harus siap ya. Bukan ngelawan asal ngelawan ya. Kamu harus punya data yang benar ya. Ya, melawan tuh untuk kebenaran, bukan melawan ya, mencari kebenaran ya. Jadi mencari kebenaran itu butuh proses ya. Jadi untuk mencari why, mengapa, itu butuh proses ya, Abid. Ya. Tidak selalu bisa muncul begitu saja ya. Banyak hal juga kamu begitu. Mengapa kamu tiba-tiba lahir di Jakarta? Jangan ditanya lagi ya. Gitu, misal. Kamu lahir di mana tuh, Abid? Saya di Depok Pak. Ya, kenapa kamu lahir di Depok? Karena ibu saya tinggal di Depok. Muter-muter aja nanti. Ada berapa hal yang nggak perlu ditanyakan itu apa? Satu, Agama. Kenapa kita lahir, Pak? ya kenapa kita lahir ya? Nggak usah ditanya lagi lah itu. Kedua, nggak perlu lagi dicari-cari, ditanya apa? Agama. Kapan mati Pak? Kapan Agama, mati? Ya nggak perlu ditanya lagi. Kapan ya gue mati ya? Atau apa, nggak perlu lah ya, atau kita lahir. Yang ketiga, nggak perlu ditanya Siapa Tuhannya Pak? apa? Siapa? Siapa Tuhannya? Nah, nggak perlu, bukan itu ya. Kenapa hidup? Yang ketiga, kenapa hidup? Ya, itu sama kamu lahir ya. Itu. Ayo yang ketiga, nggak perlu ditanya siapa jodoh saya ya, nggak perlu ditanya itu ya. Kamu ngulik-ngulik sampai pusing ya nggak ketemu ya gitu. Ketemunya di bus ya, atau di kereta ya, gitu. Atau di mall ya, atau di mana aja ya. Yang keempat, nggak perlu lagi ditanya Ekonomi, rezeki, Pak. rezeki ya. Nah, jadi kamu nggak perlulah dicari-cari kenapa kamu miskin, kenapa kamu kaya ya, gitu. Ada orang miskin kerja sampai gembor-gembor ya tetap miskin ya, gitu. Ada orang kaya ya, mau miskin juga nggak miskin-miskin ya. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu juga kalau kita belajar tentang fakta ya, kita tahu bahwa ada 4 hal yang nggak sulit kita temukan jawabannya ya. Kenapa kita lahir, kapan kita mati, siapa jodoh kita ya, di mana rezeki kita, kapan dapat rezeki ya,
Ada yang udah di depan mata rezekinya hilang ya. Ada orang yang udah kaya dalam 1 hari jadi miskin, ya. Jadi nggak perlu dipusing-pusingin lah itu, ya. Cuman kalian sering begitu aja ya, karena gelisah ya, mempersoalkan apa, gimana nanti kerja, gimana ya, hidup biasa-biasa aja ya. Baik, kalau sekalian, Pak, ya. kan misalnya hari ini ada berita kecelakaan Pak, Y-nya itu kan masih belum ditemukan. Ya, Lalu misalnya 2 hari kemudian penyebabnya ditemukan, apakah berita itu di-upload kembali Pak? Apa enggak Pak? biasanya itu dilanjutkan pemberitaannya ya, itu ya. Diupload lagi dengan data baru ya. Data barunya di atas, data lamanya di alinea bawah ya. Jadi itu bisa disebut berita bertafsir bentuk pertama ya. Data terbaru ditaruh di atas di alinea pertama, data lama di alinea paling bawah ya. Misalnya pembunuh korban X ditemukan ditangkap polisi siang tadi di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Itu beritanya utamanya ya. Di bawahnya baru dijelasin ya. X diduga telah membunuh si A yang terjadi 2 hari lalu ya. Itu. Bla 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 ya. Bisa begitu ya. Jadi berita itu formatnya ada 5 bentuk ya. Silakan. Pak, saya mau Ya. nanya, kan di artikel Bapak itu ada penulisannya oleh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan sesuatu nanti kita nemuin berita yang nggak ada penulisnya atau di depan atasnya itu oleh dari siapa gitu, itu bisa dikatakan artikel juga atau tidak? Jadi sebetulnya kalau udah begitu, terpaksa kita masuk ke level berikutnya ya, yaitu baca lead-nya ya. Kita masuk kepada utama yang dari berita itu, laporan mengenai fakta ya. Tadi itu adalah ciri-ciri fisiknya ya. Tapi ketika ciri-ciri fisik ini menjadi kabur, kita harus baca baik-baik lead-nya, ya, judulnya. Ya. Itu. Apakah judulnya itu atau lead-nya itu news atau bukan? Ya. Karena itu penting bagi kita untuk membedakan pernyataan mengenai fakta dengan pernyataan dengan pendapat. Ya. Anda kemarin belum saya bagikan ya hasilnya ya. Gitu. Kalau Anda memahami itu, Anda akan mudah membedakan mana news, mana opini ya, mana berita, mana artikel. Ya. Kalau enggak nanti semua kayak news ya, kadang-kadang opini kayak news ya semua. Nah itu bahaya ya. Ya Vidya ya, jadi ketika itu menjadi baur, karena banyak berita sekarang ada nama penulisnya ya. Bahkan bukan di bawah lagi, tapi di atas ya. Seolah-olah itu artikel ya. Padahal itu news ya. Gitu. Jelas ya? Jadi kita udah masuk ke bagian yang mulai baur-baur ya. Jadi media itu juga membuat kadang-kadang apalagi media abal-abal ya, dibikin agak setengah-setengah gitu ya. Nah ada juga media yang media buzzer itu ya. Wah itu kadang-kadang hampir semuanya opini ya. Nggak ada news, tapi orang percaya. Nah itu dia bisa mengibuli orang ya dengan opini, itu luar biasa ya.
Ngapain kita dengerin opini orang ya? Kita butuh news kok, fakta ya. Tapi orang memang prinsipnya suka ini ya, suka gosip ya. Jadi opini itu diterima aja. Orang nggak suka fakta, karena fakta itu menyakitkan ya. Fakta itu bikin kita sakit. Realitas kenyataan itu membuat orang sakit. Jadi orang suka opini. Karena itu orang suka mendengarkan apa yang ia ingin dengar ya. Orang nggak suka dengar hal-hal yang dia nggak suka ya. Itu betul. Nah itu jadi lahirlah media-media yang berita-berita bohong itu ya. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya, Silakan Kansa. bagaimana cara membedakan berita bertafsir dengan berita mendalam jika sudah dipublikasikan, Pak? Wah, itu gimana tuh? Saya tuh lagi nyari cara mau bikin videonya, tapi nggak ketemu ya. Secara teknis itu mau dibikin apa? Contohnya di media online itu agak susah ya. Tapi saya bisa gambarkan berita apa tadi? Berita bertafsir dengan apa? Dengan berita mendalam, Pak. Berita mendalam ya. Berita mendalam itu biasa berita bertafsir itu ada 4 macam ya. Tafsiran misalnya pertama begini. Harga beras kemarin 50. Hari ini harga beras 100. Jadi tafsirannya apa? Harga beras naik 50 perak. Nah, itu masih bisa dibilang bertafsir ya. Artinya tafsiran itu berpijak pada data, selalu ada data, selalu ada fakta, ya kan saya? Iya, Pak. Harga beras naik 50 perak hari ini. Kemarin harga beras selama 5 bulan 50 perak. Hari ini pemerintah menaikkan beras 100 perak. Ya. Itu model pertama. Model kedua ini ya. Model pertama yang saya kasih contoh Abid tadi ya. Update berita terbarunya sekarang ya. Berita kemarinnya ditaruh di bawah ya. Itu sebetulnya udah berita bertafsir ya. Jadi dalam satu berita ada 2 waktu ya. Jadi itu berita 2 dimensi ya. Ada berita hari ini ya, bahwa pembunuhnya tertangkap, ada berita kemarin peristiwa terjadi pembunuhannya ya. 2 hari ya, Abid ya tadi ya, 2 hari setelah pembunuhan ya. Itu jelas ya. Jadi Anda bisa bikin berita terbaru hari ini, kejadian terbaru hari ini, yang lama ditaruh di bawah. Itu tipe 1. Tipe kedua, data lama dan data baru ditaruh di lead. Ya. Tipe ketiga, itu data tafsiran. Data tafsiran. Data tafsiran. Nah, ini agak susah nulisnya nih, yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 itu baru depth news ya. Karena data tafsiran, terus ada opininya biasa ya, sedikit opini ya. Itu yang tadi ditanyakan Abid, boleh nggak masukin opini apa? Buat apa tadi, Bid? Penjelasan ya. Iya, Pak. Tapi opini ini masih berdasarkan data ya. Kalau nggak ada data, tafsiran, penjelasan ini nanti jadi fiksi ya. Bahaya ya. Nah, jadi depth news itu disebut depth news. Laporan mendalam itu juga disebut depth news. Depth news itu memuat unsur why-nya ya, Kansa, ada unsur mengapanya. Ya. Ya.
Nah, bentuk-bentuk tulisan ini punya kekuatan, punya kelemahan, ya. Tapi saya lihat semakin jarang dipikirkan orang. Seolah-olah sekarang kalau udah nulis di media massa dia udah jadi jurnalis ya. Jurnalis itu nggak gitu ya. Jurnalis itu nimbang ini kalau buat masyarakat seperti ini cocoknya bentuk berita seperti apa ya. Akibatnya kayak apa nih nanti. Nah itu jurnalis yang benar ya. Nggak main asal tulis saja kemudian orang ribut ya. Gitu. Misalnya kayak siapa kemarin tuh ya. Nah, yang ribut misalnya Menteri Agama kemarin ya, bahwa Departemen Agama sebetulnya hadiah buat NU katanya, bukan buat agama Islam. Wah, ribut orang semua sedunia ya, gitu. Karena nggak based on data ya. Jadi kalau ngomong kita jurnalis, wartawan apalagi jadi pejabat itu harus hati-hati ya memberikan opini ya. Ya kan saya? Baik, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, hati-hati ngomong ya. Apalagi kalau Anda sudah jadi pejabat, apalagi Anda sudah mengalami jadi jurnalis, itu tahulah apa yang namanya fakta dan opini ya. Why yang benar yang mana ya. Tafsiran yang mana ya. Sehingga Anda mudah melawannya ya. Tadi pagi saya udah dikomplain orang ya. Cuman saya bilang, dia komplain dia nggak baca baik-baik tulisan saya ya. Jadi ada juga orang yang terburu-buru baca dan menyimpulkan ya, kemudian langsung klaim. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kalau Anda mau komplain saya, Anda harus baca tulisan saya pelan-pelan ya. Baca baik-baik ya, kalimat demi kalimat ya, kata demi kata, dicoretin aja tuh ya. Baru Anda komplain, tanya ke saya baik-baik ya. Gitu. Kalau Anda baca sekilas-sekilas, Anda sulit nanti ya. Jadi termasuk belajar membaca pelan-pelan, baik-baik, menyampaikan pendapat baik-baik itu agak sulit juga. Ya, bagus ya Kansa ya. Jadi unsur why itu biasa di berita mendalam. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Pak, sebenarnya Pak, Ya. pernah nggak sih ada wartawan yang dituntut gitu Pak di penjara gara-gara salah membuat berita Pak? Ya banyak lah, bukan di penjara, langsung dikeprok di tempat kadang-kadang. Ya kalau di penjara masih bagus, hilang kadang-kadang ya. Gitu. Jadi kalau Anda buka website Dewan Pers, Anda cek di sana ya, kasus-kasus pengaduan dan tindak kekerasan terhadap wartawan itu banyak sekali ya. Atau Anda cek di websitenya AJI atau Aliansi Jurnalistik Indonesia ya. Ya. Abid kalau tertarik ya boleh ke sana ya, tanya kasus-kasus kekerasan ya terhadap wartawan itu banyak sekali ya. Bukan hanya dari pemerintah ya, juga dari pengusaha ya. Tapi ya. misalnya kita memberitakan yang benar nih Pak tentang suatu perusahaan, tapi dia nggak terima, itu Ya. kita bisa kena nggak sih Pak sama dia Pak? Ya nggak bisa lah, ya harus. Jadi wartawan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers ya. Karena itu Anda pelajari di Pak Zainal nanti ya. Di sana kalau wartawan itu dituduh macam-macam, orang harus lapor ya, polisi siapapun bisa mengadukannya ke Dewan Pers dulu ya. Nah, nanti Dewan Pers yang menegur. Ya.
bukan main langsung diadili ya. Jadi wartawan itu sebenarnya nggak bisa langsung diadili kecuali dia melakukan tindak pidana ya. Gitu. Kan bisa aja ada wartawan yang membunuh kan, nah itu dia membunuhnya pidana ya. Tapi kalau itu karena pekerjaannya, itu harus dikonsultasikan dulu ya ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menentukan itu kasus pers atau bukan ya. Ya. Jadi wartawan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers. Ya, Abid. Ya, Pak. Tapi kalau dia bekerja di bukan pers yang tidak terdaftar di Dewan Pers, biasanya ya Dewan Pers juga angkat tangan, ya, gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Iya, saya mau nanya, Pak, masalah tadi Abid. Nah, kalau misalkan nih, Pak, ada salah satu wartawan, dia itu mau menjatuhkan salah satu perusahaan dengan cara dibikin berita gitu, Pak, berita bohong. Nah, otomatis kan katanya kalau misalkan wartawan itu dilindungi undang-undang, Pak. Nah, kalau kayak gitu gimana, Pak? Makanya itu biasanya kalau wartawan media massa yang benar, ya dia dilindungi ya. Nggak berani dia bikin gitu ya. Itu. Misalnya Tempo ya. Tempo bikin macam-macam. Ya kalau kita tahu Tempo, kita juga yakin beritanya ya. Itu. Tempo itu berkali-kali ya melakukan investigasi ya. Tapi kan nggak ada juga yang berani membeberkan data yang sebenarnya ya. Gitu. Jadi kalau itu wartawan pasti dia, kalau wartawan benar pasti dia segera dipecat ya sama medianya. Jadi media itu nggak berani juga selalu sekalian bikin yang aneh-aneh ya, karena dia bisa kehilangan kepercayaan. Ya. Jadi bisnis di muka bumi ini adalah kepercayaan. Ya. Tinggal adu-adu kepercayaan aja tuh media dengan pemerintah misalnya. Ya, gitu. Jadi kalau ada wartawan membuat berita bohong, biasanya dia nggak lama ya, hari itu juga mungkin dia udah dipecat. Ya, Syawal ya. Karena itu berita bohong itu banyak dilakukan oleh media abal-abal atau media buzzer. Ya. Yang kalau Anda cari di Dewan Pers, itu nggak ada daftarnya. Jadi kalau Anda pengen tahu ini media benar apa enggak, cek dulu ke Dewan Pers ya. Terdaftar atau tidak ya. Nah sekarang ini kan agak susah, hampir semua orang bikin media ya. Itu ada media resmi ya, namanya apa itu, isinya tiap hari begituan ya, tapi nggak ada faktanya, hanya apa, opini aja ya. Nah kalau opini aja ya saya aja lah ngomong sendiri, ngapain gitu ya. Ya, jelas. Syawal ya. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Jadi wartawan yang bikin berita bohong itu jarang. Ya. Tapi buzzer yang meniru-niru kerja wartawan itu banyak banget. Ya. Beberapa buzzer juga ketemu saya kemarin ya. Ada juga yang ke kampus ya. Buzzer resmi ya, buzzer resmi gitu. Ya kalau Anda mau duit gampang ya, jadi buzzer aja ya. Pak, tapi orang biasa bisa nggak jadi buzzer? Ya. Apa? Orang biasa bisa nggak jadi buzzer? Ya bisa aja. Ya. Cuman siap ditangkap apa enggak kamu ya gitu. Buzzer itu kan rame tuh ya, buzzer pemerintah ya. Itu dibiayai oleh pemerintah dengan uang kita ya. Nah, itu rame itu. Tapi sampai sekarang juga sepi-sepi aja ya. Jadi nggak usah lah ya jadi buzzer. Karena buzzer itu selalu ngomongnya
sebagian besar bohong lah ya, karena dia harus melindungi orang yang bayar. Mau orangnya itu salah ya dibela aja ya. Sakit kepala kita kalau lihat-lihat buzzer itu ya. Saudara sekalian, kalau Anda menguasai jurnalistik dengan baik, Anda nggak perlu bohong ya. Kalau pengen menyerang orang juga nggak perlu bohong ya. Karena dengan apa tadi Kansa, dengan macam-macam tafsiran model-model berita itu, Anda juga bisa menulis dengan baik ya, dan bisa menjatuhkan orang. Banyak juga karya jurnalistik yang menjatuhkan pemerintahan juga ya. Jadi banyak juga wartawan yang bekerja dengan baik-baik dan bisa mengungkap kasus ya. Nah, itu nanti di investigative reporting ya. Laporan-laporan berita investigasi ya. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri saja. Karena Anda masih harus mengulang tes yang kemarin ya. Nah, ya. Jadi saya Google Form-nya saya share lagi di grup nanti sebentar ya. Waktu 30 menit silakan dikerjakan kembali ya. Sehingga nanti langsung saya kembalikan ya. Nanti saya langsung kembalikan. Ya. Jadi ada waktu Anda 30 menit berikut untuk mengisi latihan yang kemarin. Ya. Bahannya sama ya, ada perubahan dikit aja paling. Kalau Anda memang benar ya benar lah, kalau enggak ya enggak. Nanti segera saya share langsung ke email Anda. Ya. Mohon emailnya yang benar ya, karena Google Form-nya langsung, itu kan bentuk kuis ya, betulnya dipencet sekali udah jawabannya udah keluar ya, karena kan kuncinya udah saya masukkan juga. Ya. Baik ya, langsung siap-siap saya bagikan Google ini linknya ya. Jadi linknya saya segera bagikan. Ya silakan, udah saya share link di WA-nya ya, silakan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 9.45 ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.